Assalamualaikum teman-temanku yang baik hati, apa kabarnya? Sebelum masuk ke alur ceritanya, Om Dalang ucapkan terima kasih bahwa teman-teman masih hidup dan bernafas. Kali ini Om Dalang akan membawakan sebuah alur cerita film terbaru. Bagi Anda penggemar seri Peaky Blinders, pasti sudah tidak asing dengan tokoh melegenda satu ini, yaitu Thomas Shelby, sang Raja Gipsy. Film ini digadang-gadang sebagai penutup kisahnya. Penasaran bagaimana ceritanya? So, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita ini berlatar di tahun 1940 di tengah perang antara Jerman dan Inggris. Nazi Jerman berencana menggoyahkan sistem perekonomian Inggris dengan cara memicu inflasi, lebih tepatnya dengan memalsukan mata uang Inggris dalam jumlah ratusan juta pound yang akan diselundupkan ke Britania Raya melalui seorang mata-mata bernama John Becket. Jerman meyakini bahwa rencana ini akan mempermudah mereka dalam menaklukkan Inggris. Untuk mematangkan rencana tersebut, di tahun yang sama, pihak Jerman mengirimkan armada udara mereka ke langit Inggris dalam peristiwa yang dikenal sebagai serangan udara Blitz yang meluluh lantakan kota-kota industri, termasuk Birmingham. Saat itu di sebuah pabrik senjata ringan, para buruh sedang merayakan ulang tahun salah satu rekan mereka. Namun nahas, semuanya berubah menjadi kepanikan besar dalam sekejap akibat serangan tersebut. Tak jauh dari sana, hiduplah sang legenda gangster kota Birmingham, Rombaro alias Raja kaum Gipsy, yaitu Thomas Shelby yang kini hidup dalam pengasingan. Waktunya dihabiskan untuk menulis buku setelah kematian anaknya Ruby dan juga kakaknya Arthur. Kehilangan mereka menjadi sumber trauma yang terus menghantuinya. Kini hanya Johnny yang menjadi pelayan setianya. Johnny mengabarkan bahwa serangan udara semalam telah memaksa kaum Gipsy memasuki wilayah propertinya. Namun Tommy enggan menerima tamu asing untuk saat ini. Bahkan saat adiknya, Ada, datang mengunjunginya, Tommy sama sekali tidak mempersilahkan masuk ke rumah pengasingannya tersebut. Kedatangan Ada adalah untuk mengabarkan tentang pemboman semalam, dan juga tentang anak Tommy, Duke Shelby, yang kini mewarisi Peaky Blinders. Ada mengatakan bahwa kepemimpinan Duke jauh lebih buruk dibandingkan Tommy dan Arthur. Sebagai anggota parlemen, Ada khawatir Duke yang masih muda akan salah langkah dalam mengambil keputusan. Sebelum hal buruk terjadi pada Duke, Ada berharap Tommy mau kembali untuk memperingatkan anaknya. Namun Tommy menolaknya karena setelah kematian Arthur, ia masih bergelut dengan kondisi mentalnya sendiri. Speak some words over the graves of the dead. It's like a dawn on my head. Perkataan Ada pun terbukti. Saat itu Duke membawa sejumlah pasukan untuk mendatangi pabrik senjata yang luluh lantak akibat serangan udara malam sebelumnya. Ia mengusir petugas polisi yang sedang mengolah TKP, bahkan menyuap kepala polisi agar bisa menjadi polisi relawan, sehingga Duke dan pasukannya dapat dengan leluasa mengambil senjata yang masih bisa digunakan. Seorang inspektur polisi mencoba menolak tindakan tersebut. Melihat hal itu, Duke justru memuji keberaniannya. Namun itu menjadi kesalahan, karena Duke dengan mudah bisa saja melumpuhkan siapapun yang menentangnya. Di sisi lain, Becket tiba di markas Peaky Blinders dan menghadap Duke sebagai pemimpinnya. Becket berencana memperalat geng ini sebagai jalur penyelundupan uang palsu. Ia mengiming-imingi Duke dengan bagian 20% dari total uang palsu yang akan diselundupkan melalui Liverpool. Freshly printed counterfeit £5. Tanpa berpikir panjang, Duke menerima tawaran tersebut. Ia tidak peduli jika kelak akan dicap sebagai pengkhianat negara. Ia bahkan mengatakan bahwa pihak Jerman tidak perlu lagi berbicara dengan ayahnya yang melegenda, karena sekarang dialah yang berkuasa. And I don't give a fuck about the world. You got lucky finding me. Good. Kembali pada Tommy. Tommy sedikit terkejut dengan kedatangan orang asing di rumahnya. Saat melihat sosok wanita tersebut, ia semakin terkejut karena wajahnya sangat mirip dengan mendiang kekasihnya Zelda, yang merupakan anaknya Duke. Ternyata wanita itu bernama Kaulo, kembaran Zelda, sekaligus ratu kaum Gipsy saat ini. Seperti kaum Gipsy pada umumnya, Kaulo memiliki kemampuan meramal, bahkan sering melakukan ritual pemanggilan arwah untuk mendapatkan uang.
Kedatangan Kaulo memiliki tujuan yang sama seperti Ada, yaitu memperingatkan Tommy bahwa Duke sedang berurusan dengan orang yang salah. Meski masih enggan kembali, Tommy tetap meminta Johnny untuk menjamu tamunya tersebut. Of the Palmer gypsies, voices and banging on the tables and Mulai kehabisan kesabaran, Ada menemui Duke yang terus membuat onar. Ia meminta Duke menghentikan semua perbuatannya sebelum ia sendiri yang akan menangkapnya, atau mungkin seseorang yang akan terlebih dahulu menghentikan langkahnya. Namun Duke sama sekali tidak mengindahkan peringatan tersebut. Dad, you're full of empty threats. His family. Setelah itu, Ada mendatangi Charlie, kawan lama Tommy, dan mengatakan bahwa ia mungkin akan menyeret Duke ke penjara. Namun Charlie mengingatkan bahwa semua itu sia-sia karena satu-satunya orang yang bisa menghentikan Duke hanyalah Tommy. only one man can stop Duke Shelby. Sementara itu, Tommy masih sibuk dengan tulisannya sambil sesekali bergelut dengan halusinasi akibat trauma. Hingga suatu malam, Kaulo kembali muncul dengan membawa syal milik Ruby yang sebelumnya diletakkan Tommy di makam Arthur. Kaulo mengatakan bahwa Zelda sedang berbicara melalui dirinya. Tommy pun terkejut ketika wanita itu mengetahui semua yang ia alami selama ini. Zelda melalui tubuh Kaulo membujuk Tommy untuk menolong Duke, sekaligus mengingatkan siapa dirinya dulu. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya telah berbicara dengan arwah Arthur dan mengetahui bahwa Tommy berada di dekat Arthur menjelang kematiannya. Tidak seperti yang diketahui orang-orang bahwa Arthur mengakhiri hidupnya sendiri, pengakuan ini memicu trauma Tommy. Dan akhirnya, Tommy mengakui bahwa tanpa sengaja, dialah yang menjadi penyebab kematian Arthur. Different kind of sounds. Di sisi lain, Ada mendatangi tempat pengungsian korban ledakan pabrik untuk mencari saksi. Namun benar kata Charlie, tidak ada satupun yang berani berbicara. People who will give evidence to me as your Di malam yang sama, Duke kembali bertemu Beckett yang membawa seorang pejabat kerajaan bernama Virgil. Virgil diketahui telah membocorkan rencana mereka kepada selingkuhannya. Sebagai ujian kesetiaan, Duke diminta untuk mengambil tindakan tegas terhadap Virgil, dan tanpa ragu, Duke melakukannya. Malam itu juga, uang palsu yang dibawa Beckett tiba di dermaga Liverpool. To Liverpool and you collect the money. Keesokan paginya, Tommy terbangun dengan perasaan campur aduk. Namun akhirnya ia memutuskan keluar dari persembunyiannya untuk menemui putranya. Johnny pun mendampinginya menuju Birmingham. I'm going to Birmingham. Tom, you want that? I know Arthur by your side. Di saat yang sama, Beckett kembali menemui Duke dan mengatakan bahwa tindakan Ada dapat mengganggu rencana mereka. Untuk itu, ia kembali menguji kesetiaan Duke dengan memerintahkannya untuk mengakhiri peran bibinya sendiri. Duke pun mengintai Ada dan mengikuti kemanapun ia pergi. Bahkan sempat masuk ke bilik telepon untuk melakukannya. Namun konflik batin membuatnya gagal. Alih-alih menyakiti, ia justru berusaha memperingatkan Ada. Sayangnya semuanya sudah terlambat. Di tengah perjalanan, Tommy tiba-tiba meminta Johnny menghentikan mobil. Ia melihat halusinasi Ada, seolah memberi pertanda buruk. Dan benar saja, saat tiba di lokasi, Tommy menemukan kenyataan pahit. Tanpa berbuang waktu, Tommy langsung menuju The Garrison, markas Peaky Blinders. Di sana ia menghentikan pesta yang berlangsung, seorang sedardu yang tidak mengenalnya mencoba menantang, namun dengan santai Tommy mengendalikan situasi dan membuatnya tidak lagi menjadi ancaman. Ketegangan pun memuncak saat Tommy berhadapan dengan Duke. Duke sempat menyalahkan ayahnya karena merasa mewarisi dosa-dosanya. Namun pada akhirnya, ia mengungkapkan semua yang terjadi. Tommy kemudian menuju rumah sakit dan berdiri di hadapan jasad Ada. Ia menyesali keputusannya yang tidak mendengarkan sang adik. Di momen itu, Tommy juga mengakui bahwa di masa lalu ia telah mengambil keputusan besar terkait Arthur yang hingga kini terus menghantuinya. Setelah itu, Tommy menyusun rencana untuk melawan Beckett. Ia memerintahkan Johnny untuk menyiapkan senjata dan membawa semuanya ke Charlie karena mereka akan kembali berperang. Tommy juga meyakini bahwa Beckett akan datang ke rumah sakit untuk menghentikannya. Dan benar saja, Beckett datang, namun Tommy sudah menunggu. Ketegangan terjadi, namun Beckett berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Duke yang diliputi rasa bersalah didatangi Kaulo.
Ia diberi peluru dan diminta untuk mengambil keputusan besar terhadap ayahnya sebagai bukti bahwa ia layak menjadi Raja Gypsy. Duke pun melempar koin untuk menentukan pilihannya. Tommy kemudian memakamkan Ada dengan tradisi Gypsy di hadapan orang-orang yang siap ikut berperang bersamanya. Namun di malam yang sama, Duke justru menghubungi Beckett dan membocorkan rencana ayahnya. Again when we reach Liverpool. Tommy bertemu dengan ketua serikat buruh Liverpool bernama Steak yang berhasil melacak keberadaan Beckett. Ia memperkenalkan Duke sebagai pewaris yang bisa dipercaya. Rencana pun disusun. Tommy akan masuk melalui terowongan, sementara pasukan lainnya bergerak dari laut. There's a ventilation shaft, one's open. No, the walls are loose on those three steel gates over the entrance. Di sisi lain, Duke menemui Beckett dan membocorkan rencana serangan. Namun ternyata itu hanyalah bagian dari strategi. Sebuah ledakan besar terjadi, menghancurkan rencana Nazi. Tommy keluar dari terowongan tepat saat pertempuran berlangsung. Akhirnya, Tommy berhadapan langsung dengan Beckett. Dalam baku tembak, Beckett berhasil dijatuhkan, namun Tommy juga mengalami luka serius. Setelah semuanya berakhir, Duke memeluk ayahnya. Namun Tommy mengatakan bahwa ia sudah siap menghadapi akhir dari perjalanannya, karena baginya itulah satu-satunya jalan menuju kedamaian. Ia meminta Duke untuk menyelesaikan semuanya. Dengan berat hati, Duke akhirnya menuruti permintaan tersebut. Casa. Di akhir cerita, Thomas Shelby dimakamkan dengan tradisi kaum Gypsy. Dalam tulisan terakhirnya, ia percaya bahwa setelah kepergiannya, ia akan kembali berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya. Dan disitulah kisah sang legenda berakhir. Untuk kalian yang suka film tapi malas nonton dan ingin diceritakan secara singkat, jangan lupa komen dan subscribe ya. Komen film yang kalian ingin Om Dalang ceritain.